bulan Juni tahun 2021 di kampungnya Mas Gian itu, di kampungnya Kang Gian itu, ceritanya dapat bantuan ambulans dari salah satu LSM, dibantu oleh beberapa aparatur desa gitu. Mereka kayak patungan dan nyumbangin ambulan. Nah, waktu itu salah satu temannya Kang Gian namanya Ridwan. Ridwan itu dulunya adalah seorang karyawan di pabrik tekstil, tapi karena memang kondisi waktu itu lagi kurang oke dan banyak banget yang namanya perusahaan juga gulung tikar gitu ya. Nah, Kang Ridwan itu salah satu orang yang menjadi itu karyawan yang dirumahkan sama perusahaannya. Ya karena bingung, karena apa gitu ya, gabut juga, dan akhirnya kebetulan di kampungnya itu memang ada ambulan. Akhirnya si Ridwan tadi mau mengambil kesempatan itu, jadilah Ridwan tadi sebagai salah satu driver ambulan tadi. Nah, ambulan kan kerjanya 24 jam. Sementara Kang Ridwan sendiri itu kan gak kuat lah kalau harus kerja standby 24 jam terus. Jadi waktu itu dari pihak pengelola ambulan tadi, yang kebetulan dikelola sama pihak DKM masjid yang biasa mereka ibadah di situ, dihandle sama mereka, dan akhirnya itu tadi dicarilah satu orang pengganti, bukan pengganti ya, salah satu tandeman gitu, ganti-gantian biar mereka tuh kerjanya bisa ganti-gantian. Nah, kebetulan malam itu Ridwan itu lagi tugas atau jaga malam, standby malam. Belum terlalu malam, sekitar jam 7:15 HP-nya Ridwan itu bunyi dan ada panggilan ambulan dari salah satu rumah sakit terbesar di Bandung, tapi nggak bisa nyebutin nama rumah sakitnya apa itu. Dan akhirnya ya Ridwan itu harus siap-siap, harus segera berangkat. Dan Mas Gian atau Kang Gian waktu itu juga ada di sana. Akhirnya karena penasaran juga, Wan, ngilu lah katanya, ikutlah ikut ambulan kamu malam ini, boleh nggak katanya. Ayo, boleh. Setelah minta izin sama pihak pengelola ambulan tadi, akhirnya diperbolehkan buat nemenin Kang Ridwan tadi. Si Kang Gian pun minta izin sama keluarganya. Kebetulan waktu itu istri sama anak-anaknya lagi menginap di rumah orang tuanya. Jadi ini kesempatan nih katanya kayak gitu, bisa pergi malam-malam gitu kata Kang Gian. Akhirnya diizinin sama keluarganya juga, tapi ya hati-hati gitu, harus pakai baju alat pelindung diri yang lengkap gitu. Akhirnya ya oke, ya siap gini. Udah, Kang Gian pun jalan sama Kang Ridwan langsung menuju ke rumah sakit itu, yang jaraknya itu sebenarnya cukup jauh. Mungkin kalau ditempuh kecepatan normal kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit. Tapi yang namanya ambulan gitu kan biasanya jalannya dibukain dan memang jalannya itu gesit. Ya, mereka pun sekitar 15 menit sampai di sana. Tapi sesampainya di rumah sakit itu, mereka dihadapkan pada satu masalah. Wah, ternyata antriannya nih ada nih 50 meter lebih itu antrian ambulannya. Wah, banyak banget gitu. Akhirnya ditelepon pihak keluarga yang mau dijemput jenazahnya itu. Ini adalah mengantarkan jenazah gitu ya. Akhirnya ditelepon, Bu, begini, atau Pak, begini. Oh, gini aja Mas, gini aja Kang, ambil jalur timur gitu, ambil pintu timur aja ke sana gitu. Wah, pintu timur ini kan biasanya buat ngantar jenazah waktu itu. Si Kang Ridwan udah berpikir seperti itu. Akhirnya udah langsung putar balik, ambil pintu timur ke sana. Sesampainya di sana pun ternyata ada antrian juga sekitar 3 atau 4 mobil jenazah juga. Tapi untungnya ya nggak sepanjang yang di pintu satunya. Nah, ini ya cukup sebentar doang. Akhirnya mereka pun dapat giliran antri itu tadi. Jenazah dari almarhum itu pun udah siap di sana. Nah, kondisinya itu udah dipocongin begitu, udah dimasukin keranda. Cuman memang ada sesuatu yang menurut Kang Gian itu agak aneh. Ini kok jenazahnya di bagian, mohon maaf ya, ini di bagian mulutnya kok ada bercak warna coklat seperti itu mirip kayak darah. Oh ya udah, tapi
Memang kata Kang Gian begitu ngelihat itu ya, itu kok rasanya ngeper gitu ya, kok rasanya badan nggak enak, dengkul lemes gitu, kok serem ya, kata Kang Gian tuh kayak gitu. Tapi udah setelah ngobrol sama pihak keluarga dari almarhum itu, diangkutlah si jenazah tadi, dimasukin ke dalam mobil ambulan tadi. Di situ Kang Ridwan itu bilang ke keluarganya, sebaiknya ini ada salah satu yang ikut, yang nemenin gitu. Tapi anehnya nggak ada satupun anggota keluarga yang mau ikut gitu. Daripada ngobrol, daripada negosiasi lama banget, udah kita langsung berangkat aja deh gitu, intinya kayak gitu. Kebetulan Kang Ridwan itu udah tahu, udah di-share lokasinya, rumahnya di mana dari pihak keluarga yang ada di sana ya. Jadi jenazah itu akan dibawa ke daerah Pengalengan yang sebenarnya itu udah masuk ke area Garut Selatan, Kabupaten Garut Selatan. Di situ cukup jauh. Ya udah langsung berangkat hari itu, langsung jalan dengan keanehan itu tadi. Kenapa keluarganya nggak ada satupun yang nemenin, nggak ada satupun yang mau ikut ambulan ini. Ya udah kita jalan aja deh, langsung jalan gitu kan. Awalnya biasa-biasa aja, mereka itu ngobrol santai gitu. Ridwan apalagi udah beberapa kali ngebawa jenazah seperti itu, jadi ya udah biasa lah mereka ngobrol. Sampai akhirnya ketika mereka melewati area hutan, suasananya itu berubah total. Dari yang tadinya mereka bisa ngobrol santai, ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya, apapun diobrolin. Tapi kali ini kok aneh ya, hawanya kok jadi lebih dingin. Tentu aja karena lewat area hutan kan pasti dingin, cuman dinginnya tuh bukan seperti itu. Kok agak-agak merinding gitu ya, kok hawanya nggak enak, perasaannya nggak enak. Dipaksain lah mereka buat ngobrol lagi. Bener-bener waktu itu tuh karena obrolannya juga udah habis juga. Mau ngobrolin apa ya? Ya udah kita ngobrol apa kayak yang nggak penting kita obrolin. Yang penting kita itu tetap ada suara gitu, kita tetap berkomunikasi, kita tetap ngobrol, kata Kang Gian kayak. Mereka pun memaksakan itu. Dan kata Kang Gian itu sepanjang perjalanan di hutan-hutan tadi, mereka udah mulai sering ngelihat sesuatu yang semestinya nggak berada di sana gitu. Banyak sosok-sosok putih yang berdiri di pinggir jalan. Ada juga yang bergelantungan di pohon. Itu beberapa kali tuh mereka ngelihat itu. Dalam hatinya Kang Gian, ini kok aneh ya. Ternyata di perjalanan tuh banyak seperti ini. Biasanya Kang Gian tuh kalau misal perjalanan malam pun ya jarang ngelihat yang namanya kayak gitu. Hampir nggak pernah malah. Tapi anehnya malam itu dengan ambulan itu, dengan satu jenazah yang dibawa di sana, kok kita sering banget ya ngelihat yang seperti ini, kata Kang Gian seperti itu. Udah sampai akhirnya mereka lagi hening-heningnya gitu ya, karena udah kehabisan obrolan, ada jeda mikir buat ngobrolin apa lagi nih. Tiba-tiba mobilnya tuh kayak ngelindes sesuatu, geladuk gitu. Kayak ngelindes sesuatu, nyampe mobil tadi tuh hampir oleng. Akhirnya Kang Ridwan banting ke kiri sampai nyosor ke ini loh, ke daerah ke trotoarnya, ke situ serak gitu. Kalau banting kanan itu nanti bisa masuk jurang, makanya dibantingnya ke kiri, minggir ke sana. Di situ mereka berhenti. Wan, kenapa Wan? Nggak tahu nih, kayak ngelindes sesuatu. Kita turun yuk, kita tengokin gitu. Takutnya kita ngelindes orang atau ngelindes binatang atau apa gitu. Kita turun sebentar yuk, turun. Akhirnya mereka berdua pun turun menuju ke arah belakang. Dan di belakang sana, di tengah jalan, mereka tuh ngelihat ada buntelan warna putih tergeletak. Itu malang di tengah jalan. Wah, itu apaan nih? Mereka mikirnya, waduh, jenazahnya jatuh atau gimana. Mereka balik nengok ke ambulan kan. Bener, pintu ambulannya itu kebuka bagian belakangnya. Akhirnya mereka ngedeket, ngecek. Loh, ternyata enggak. Jenazahnya itu masih ada di dalam. Udah, akhirnya apa? Mereka tutup lagi. Yuk, kita jalan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Bener-bener setelah itu rasanya tuh nggak enak banget. Makin banyak yang namanya penampakan di pinggir jalan. Sosok-sosok putih yang berdiri di sana di bawah pohon. Atau tiduran di
tepi trotoar situ atau memang ada di atas pohon, itu makin banyak. Dan untuk kebetulan mereka waktu itu tuh ngelewati sebuah warung yang ada di pinggir jalan lah. Dan mereka karena itu sebenarnya ada rasa takut dan udah mulai sedikit capek juga, mereka pun akhirnya mampir berhenti di warung tadi. Yang jual itu ibu-ibu, itu cuman sekedar minum sama makan roti lah. Istirahat mereka tuh kurang lebih, ya nggak lebih dari 5 menit, cuman sebentar doang. Akhirnya Kang Gian pun bayar. Setelah mereka selesai gitu makan roti sama minum, sambil ngelurusin badan begitu, akhirnya Kang Gian pun bayar. Nah, si ibunya tuh ngomong tiba-tiba ngomong, "Eta baturana," gitu. Itu temannya tuh kenapa diem di situ aja? Kenapa di dalam mobil aja? Kenapa nggak turun? "Oh iya Bu, enggak Bu," cuman jawab begitu aja. Sebenarnya lebih ke nggak mau ngejelasin yang aneh-aneh sih, takutnya bikin ibu panik gitu ya, ketakutan atau gimana. Jadi ya udahlah. Akhirnya mereka pun bayar, terus mereka pun lanjut jalan tanpa permisi ke ibunya. Udah, kita jalan aja, kita jalan. Akhirnya mereka pun jalan Jadi begini, sebelum mereka jalan itu ada sesuatu yang aneh. Posisi jenazah yang awalnya bagian kepala itu kan deket sama sopir. Setelah mereka memastikan gitu, intinya kayak memastikan, dibuka lagi gitu kan, ditutup lagi, masih ada dari situ di tempat tadi, dibuka lagi, tutup lagi. Ternyata kondisi jenazahnya itu udah terbalik. Dari yang kepalanya di sana, ini kepalanya tuh jadi di belakang. Dan di situ mereka itu Kang Gian sama Kang Ridwan tuh makin heran. Ini kenapa di bagian kepalanya kok warnanya coklat semua gitu. Itu kayak bener-bener berlumuran sama darah. Akhirnya udah. Mereka pun naik lagi ke ambulan tadi, cabut. Sebelumnya pas awal berangkat, ini nggak apa-apa ya sambil lompat-lompat soalnya ada yang kelupaan. Kang Gian itu sempat menyampaikan sesuatu yang aneh menurutnya ke Kang Ridwan. "Wan, kok ini ya si itunya kok keluar darah terus dari mulutnya?" Nah, Kang Ridwan itu bilang, "Hus, jangan ngomong kayak gitu. Kita nggak boleh ngomongin kekurangan jenazah gitu. Kita nggak boleh, apalagi kondisinya lagi bawa kayak gini tuh nggak boleh," katanya. "Oh iya, sorry, nanti takutnya ada apa-apa," kata Kang Ridwan kayak. "Oh iya, sorry, ralat nggak jadi." Udah, akhirnya kan mereka lanjut perjalanan sampai di warung tadi. Nah, warung itu pun mereka jalan lagi ke sana. Makin kesana, rasanya tuh aneh. Kendaraan kok makin berat. Sebenarnya yang dirasain kendaraan makin berat itu semenjak mereka memasuki hutan ya. Dimana waktu itu mereka itu ngerasa hawanya udah beda gitu. Di situ pun berbarengan dengan kondisi mobil yang mulai berat. Padahal menurut Ridwan, ini mobil servisnya rutin loh padahal loh gitu. Dan baru kemarin diservis kan, karena kita tahu kayaknya bakal lotnya banyak, makanya kita servis lagi. Tapi ini nggak tahu nih kenapa berat banget nih, kenapa kayak gini. Dan akhirnya mereka pun, singkat cerita, mereka pun sampai di daerah Pengalengan. Masuk daerah Pengalengan yang sebenarnya jarak tempuhnya itu baru setengahnya ke lokasi tadi, ke lokasi tujuan kampung di mana jenazah itu harus diantarkan. Jalan terus, makin banyak hawa-hawa nggak jelas, hawa-hawa nggak enak, gangguannya itu makin banyak. Dan akhirnya mereka itu memutuskan untuk mengisi bensin. Kebetulan di sana itu ada pom bensin terakhir. Daripada nanti repot kehabisan bensin, soalnya setahu Ridwan ini kesana lagi itu udah nggak ada pom bensin. Akhirnya mereka pun masuk ke situ, berhenti di sana. Kang Ridwan turun, "Aku ke WC dulu ya," katanya. Oh iya, akhirnya Kang Ridwan kesana ke WC. Kang Gian karena takut ditinggal sendiri gitu, nggak enak banget di sini di dalam mobil. Aku turun, mending aku ngobrol sama petugas SPBU-nya gitu. Jadi setelah mereka ngisi, mobilnya tuh agak dimajuin ke sana ya. Jadi jaraknya tuh lumayan jauh.
Akhirnya Kang Gian pun turun gitu, balik lagi ke area pom bensin tadi, dan di situ ngobrol-ngobrol. Nah, tiba-tiba Kang Ridwan itu dari arah WC itu langsung narik, ayo buruan yuk, ayo kita jalan, ayo kita jalan. Mukanya tuh panik gitu. Emang ada apaan bro, kenapa panik kayak gitu? Udah jangan banyak nanya, nanti aku ceritain baliknya aja katanya. Oh iya, akhirnya mereka pun lanjut perjalanan lagi. Kurang lebih sekitar 2 jam mereka menempuh perjalanan itu. Kang Gani tuh mereka tuh ngerasa ini kok nggak nyampe-nyampe gitu, kok jauh banget rasanya. Dilihat di map, ya masih di situ-situ aja, nih gangguan sinyal atau gimana gitu. Masih di situ-situ aja, kok belum lama ya. Kang Gani tuh ingat, jadi begini, sepanjang perjalanan itu mereka tuh ngelihat ada sebuah saung yang berdiri di bawah pohon besar, di mana salah satu bambunya, kaki-kaki saung itu warnanya dicat warna putih. Pokoknya salah satu tiangnya itu warnanya putih. Dan Kang Gani itu inget banget. Kang Gian gitu ya. Kang Gian itu inget banget. Kita udah ngelewatin ini tuh udah 3 kali loh. Aku inget banget, ini masa saung kayak gini semua bentuknya, cuman satu bambunya aja yang dicat warna putih. Iya, aku juga kayak gitu, Yan. Aku juga ngerasain sama, kata Kang Ridwan. Kita udah bolak-balik, kita udah muter-muter aja di spot ini gitu. Ini ada apa ya? Akhirnya mereka pun berdoa ya. Saat mereka mengalami sesuatu yang aneh, mereka pun memutuskan berhenti untuk berdoa, untuk minta kelancaran perjalanan malam itu. Dan sebenarnya itu udah dilakuin selama beberapa kali, dari yang mulai ngelindes, dari yang mulai di warung tadi yang katanya temennya aku nggak ikut gitu, katanya seperti dia pun berdoa mereka itu, sampai yang itu tadi ngelihat saungnya mereka yang cuma diputer-puter aja. Sama, mereka pun sempetin berhenti untuk berdoa minta kelancaran. Dan kurang lebih sekitar jam 4 pagi menjelang subuh, mereka pun sampai di tempat tujuan. Alhamdulillahnya ya, setelah mendapat gangguan-gangguan seperti itu, mereka akhirnya sampai di kampung itu. Setelah sampai, mereka disambut sama keluarga dari almarhum, dan di situ juga mereka disambut sama salah satu, ya boleh dibilang ustadz, salah satu orang yang dihormati, salah satu pemuka agama di situ disambut. Dan langsung Pak Ustadz tadi bilang, setelah nurunin jenazah itu dengan kondisi yang udah sebagian warnanya coklat, yang nggak tahu itu asalnya dari mana. Dan ya mohon maaf juga, itu sempat ngotori ambulan juga, nyampe ke bawah-bawah seperti itu. Dan akhirnya Pak Ustadz pun bilang, kalian sebaiknya mandi dulu sana kalian, bersihin badannya, kata Pak Ustadz itu. Akhirnya mereka pun mandi. Nah, Pak Ustadz tadi tuh nyuruh beberapa orang warga situ untuk ngebersihin ambulannya. Ambulannya ini juga harus dimandiin dulu pakai air yang udah didoain, kata Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz ya. Akhirnya dilakuin sama beberapa warga. Kang Gian sama Kang Ridwan pun udah selesai mandi, mereka pun ikut bantuin bersihin. Setelah itu mereka sholat subuh berjamaah di situ. Nah, selepas sholat subuh, Pak Ustadz itu nyamperin mereka, gimana perjalanan tadi? Banyak gangguan ya, katanya. Loh, iya Pak Ustadz, kok Pak Ustadz tahu sih banyak gangguan gitu? Ya iyalah saya tahu gitu. Emang itu siapa Pak Ustadz? Mohon maaf Pak Ustadz, itu yang jenazah yang kami bawa itu jenazahnya siapa sih? Nah Pak Ustadznya itu dengan tegas, dia itu ngejawab, itu jenazahnya dukun, katanya. Wah, dukun? Iya, itu yang yang setan-setan peliharaannya itu tuh masih ngerubutin tadi, masih ngelilingin si jenazah itu, kata Pak Ustadz tadi. Oh begitu ya Pak Ustadz. Iya, makanya kalian di sepanjang perjalanan itu banyak gangguan, ya itu karena ulah dari jin-jin yang pernah dipelihara sama dukun itu. Oh pantesan Pak Ustadz, banyak banget pokoknya banyak banget lah. Memang aneh-aneh kejadiannya, tapi ya semoga
Ya, untunglah kita diberi keselamatan dan semoga pulangnya diberi keselamatan juga ya Pak Ustadz. Iya, amin amin gitu kata Pak Ustadz. Ya udah, kalian ayo istirahat di tempat saya aja gitu. Oh, nggak usah Pak Ustadz, nanti ngerepotin, biar saya itu istirahat di sini aja, kata Kang Ridwan. Oh, kalau kayak gitu saya permisi dulu ya gitu, karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Oh, silakan Pak Ustadz, terima kasih, terima kasih. Akhirnya mereka berdua pun istirahat di musola tadi. Dan kurang lebih sekitar jam 8 mereka tuh kebangun dan siap-siap untuk pulang. Jam 8 pagi mereka pulang, dan sepanjang perjalanan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, semuanya itu baik-baik aja. Sampai akhirnya suatu hari, kurang lebih sekitar 2 hari selanjutnya, Kang Gian itu ketemu sama Kang Ridwan. Dimana waktu itu kan perjalanan pulangnya tuh capek banget, dan ya mereka memilih untuk tidak ngobrol gitu karena capek. Tugas alhamdulillah udah selesai, dengan semalam kita digangguin ini itu, ini akhirnya alhamdulillah semuanya udah selesai. Ya udah, mereka tuh cuman fokus di jalan ngeliatin alam seperti itu, dan akhirnya udah sampai ya, singkat cerita. Ketemu lagi Kang Gian sama Kang Ridwan. Bro, mau nanya nih bro, nanya apaan gitu? Itu loh kemarin loh, kejadian yang kemarin. Kejadian yang apa? Kan kamu juga ngelihat katanya. Enggak, bukan itu. Yang di itu loh, WC pom bensin loh, yang di WC SPBU itu loh. Emang kejadiannya gimana sih? Oh, yang waktu itu yang kita berhenti ngisi itu. Iya gitu kan. Kan lu ini apa namanya? Buru-buru banget gitu. Muka lu panik gue lihat. Emang ada apaan sih? Lihat apaan sih? Ngalamin apaan sih? Kata Kang Ridwan begitu. Jadi gini, ya lu kan nunggu sama itu kan, ngobrol sama Kang bensinnya kan, sama penjaga SPBU-nya. Iya, nah aku kan kesana, ke toilet. Begitu keluar dari toilet, sumpah itu kaget banget. Aku tuh ngeliat kamu gitu, gue tuh ngeliat lu di situ lagi berdiri. Wah, sialan gitu, ngagetin aja gitu. Begitu aku bilang gue bilang kayak gitu, terus keluar, dia si sosok lu itu cuma ngejawab kayak gitu, itu cuma dan ngegerem gitu. Udah, aku kan langsung agak sedikit gimana gitu, terus aku cuci tangan. Pas cuci tangan itu aku ngeliat dari jauh gitu ya, loh kok lu masih itu ngobrol sama SBB? Udah, yang tadi yang di dalam toilet itu siapa? Ya udah, aku langsung buru ke situ, langsung tarik aja gitu kan, ayo buruan kita jalan gitu. Ya itu tadi, itulah yang kemarin terjadi di situ. Oh begitu ya, berarti siapa ya yang nyamar jadi gua waktu itu, kata Kang Gian. Ya nggak tahu gitu, mungkin itu kali masih ada hubungannya sama yang si itu Mbah Dukun itu gitu. Oh bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi ya udah, alhamdulillah setelah itu intinya perjalanan mereka selamat ya, setelah mengalami hal-hal seperti itu. Ya, itulah salah satu pengalaman dari Kang Gian dan Kang Ridwan membawa salah satu orang jenazah yang diduga atau dianggap oleh warga setempat itu sebagai seorang dukun gitu. Yang konon peliharaannya itu banyak, dan saat dibawa itu ya peliharanya itu entah kenapa mereka tuh kayak ngerubutin atau ngegangguin si jenazah tadi. Wallahu a'lam yang terjadi sebenarnya apa, kita juga nggak tahu sakitnya apa. Yang jelas waktu itu jenazah tadi tuh intinya negatif ya, tidak dinyatakan orang yang positif terkena ini gitu. Penyakit yang lagi tren saat ini itu enggak, kondisinya negatif. Jadi begini, dibawa kerandanya pun enggak dipakein tutup, jadi cuman udah dipocong begitu, udah dipakein kain kafan. Setelah itu kerandanya juga nggak pakai tutup kain hijau yang buat ini, nggak, itu pakai keranda stainless gitu. Atapnya ada, tapi ya begini, jadi masih bisa kelihatan dari luar. Makanya Kang Ridwan sama Kang Gani itu bisa ngelihat saat itunya, loh kok keluar darah mulutnya, terus loh kok posisinya jadi pindah gitu, tadinya di sana kepalanya, ini kok kepalanya jadi ke sini gitu. Itu pun kelihatan karena ya itu tadi dibuka begini udah kelihatan. Udah, intinya selesai. Sebenarnya ada beberapa cerita
yang pernah gue dengar juga dari beberapa sopir ambulan, terutama yang ngebawa jenazah begitu ya. Bahkan dulu pernah ada salah satu pamannya teman, dia juga sopir ambulan yang pernah ngebawa jenazah yang mirip-mirip seperti itu, yang dianggap sebagai orang pintar atau seorang dukun ya di jalur hitam begitu, meninggal di rumah sakit, dibawa, dan katanya sepanjang perjalanan jenazah tadi itu kayak masih hidup gitu. Dibilang meninggal kok ada suara ngorok di belakang gitu, ngar ngor, dan suaranya itu kencang banget, sampai yang bawa jenazahnya tuh nengok ini masih hidup atau gimana, dan suara itu tuh jelas banget di belakang dia itu, suaranya itu bener-bener di situ. Dan waktu itu mereka berdua sama salah satu keluarganya, akhirnya keluarganya pun ngebuka. Jadi gini mas, memang ini maaf ya mas ya, ini jenazahnya memang sebelumnya seperti ini wak saya dulu itu ya, dia orang pinter mas, dia bisa ilmunya banyak katanya kayak gitu. Ini mau meninggal aja kemarin cukup susah gitu ya, dan setelah dibawa ke rumah sakit akhirnya bisa meninggal juga, kata saudaranya itu seperti itu. Wah kok serem ya, tapi ini aneh loh mas, ini masa ngorok mas, masih hidup atau enggak. Dan akhirnya mereka tuh sempat berhenti buat memastikan gitu, ini bener atau enggak, ini masih hidup atau enggak gitu. Takutnya tuh masih hidup, takutnya tuh mati suri. Dan si masnya tadi pun turun atas izin dari ini ya, dari saudaranya itu, kerabatnya itu. Ayo kita turun yuk masuk, penasaran soalnya, ayo kita turun. Akhirnya mereka ke belakang, buka pintu belakang dan mereka masuk gitu ya. Kerandanya pun dibuka waktu itu, dan waktu itu kerandanya itu udah ada tutup, cuman dari depan itu kelihatan, atasnya tuh ketutup begini. Dibuka begini, masih tidur, ngoroknya udah nggak ada, udah berhenti. Terus ini kira-kira apa ya? Bunyi ini ngorok, jenazah ngorok, atau bunyi mobil nih? Kita cobain yuk mas, takutnya bunyi mobilnya pun itu ditutup lagi pintunya, mobilnya pun di starter, greng gitu. Wah, normal aja. Oh mungkin belum masuk gigi kali mas. Oh ya kita cobain masuk gigi ya. Akhirnya mereka naik kan. Tadinya pas nyetater itu mereka masih di bawah. Mereka naik, jalan tuh ngeng. Itu nggak ada bunyi ngorok sama sekali. Sampai beberapa menit mereka jalan, kedengeran lagi suara ngorok, ngor. Plus ada suara dehem. Kayak gitu. Dan si sopir tadi tuh nengok, itu beneran gak mas kejadian? Sumpah itu beneran, kata si pamannya temen itu ya. Jadi kejadiannya tuh begitu. Memang banyak pengalaman kalau kita tanya-tanya sama sopir ambulan jenazah, terutama yang memang ditugaskan untuk membantu mengantar jenazah dari rumah sakit menuju ke rumah duka atau ke rumah keluarga yang ditinggalkan itu. Biasanya ada aja kejadiannya gitu. Itu nggak tahu berhubungan dengan latar belakang dari almarhum sendiri atau memang ya gangguan yang mereka temui saat di jalan atau kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu, masing-masing cerita beda, masing-masing sopir, masing-masing driver itu punya pengalaman yang beda-beda juga, dan ceritanya versinya itu juga banyak banget ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya dari Kang Gian tadi. Sama salah satu temennya Kang Ridwan, hatur nuhun pisan ya. Mereka tinggal di Bandung sekarang. Semoga selalu diberi kesehatan, dan apa yang udah pernah dilakuin ngebantuin orang itu juga semoga mendapat balasan yang setimpal gitu, balasan yang baik. Nah, terima kasih buat kawan-kawan juga di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang enggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan gitu. Buat Kang Gian itu juga minta maaf juga kalau ngebawain ceritanya itu enggak maksimal. Soalnya ceritanya cukup panjang dan cukup detail gitu. Mungkin banyak poin-poin yang kelewat. Ya, mohon dimaafkan ya kayak gitu. Terima kasih sekali lagi siapapun kawan-kawan yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan.
kawan-kawan yang sekarang masih diberi kesehatan, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan siapapun itu, bagi kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki di masa yang sekarang memang agak sulit seperti ini ya. Semoga kita tetap diberi kemudahan apapun itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.